dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcel Pabilio Simanjuntak dengan nomor BP 2323019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dan menjawab soal dari mata kuliah material konstruksi peralatan industri sawit. Soal yang pertama yaitu, dalam industri kelapa sawit, komponen mesin sering mengalami keausan akibat gesekan dan tekanan berkelanjutan selama proses pengolahan. Untuk memastikan ketahanan material, pengujian kekerasan menjadi langkah penting dalam seleksi material. Jelaskan perbedaan dari pengujian kekerasan menggunakan Rockwell mesin tes, Brinell mesin tes, dan Vickers mesin tes. Ditinjau dari identor, parameter yang diamati yaitu kedalaman diameter, dan diagonal hasil identasi, pembebasan yang digunakan, serta keuntungan dan kelebihan masing-masing metode. Nah, di sini dapat kita lihat mengenai perbedaannya, yaitu dari identor. Rockwell itu memiliki bola baja hitam, Brinell memiliki bola baja, sedangkan Vickers memiliki intan berbentuk piramid. Parameter yang diamati yaitu pada Rockwell, kedalaman penetrasi identor setelah beban utama diterapkan. Brinell, diameter lingkaran identasi, sedangkan Vickers diagonal hasil identasi. Pada pembebanan, Rockwell itu beban awalnya itu minor load dan beban utamanya itu major load. Pada Brinell beban tunggal, dan pada Vickers itu beban tunggal juga. Keuntungannya, pada Rockwell cepat, mudah, dan hasilnya itu langsung. Pada Brinell itu memberikan nilai kekerasan rata-rata pada area yang lebih luas, sedangkan Vickers itu hasil lebih presisi, cocok untuk material yang keras dan tipis. Kelemahannya, Rockwell tidak dapat digunakan untuk material yang keras atau sangat lunak. Brinell itu kelemahannya itu tingkat presisinya lebih rendah dibandingkan Vickers, sedangkan Vickers itu kelemahannya persiapan sampel lebih rumit. Di sini dapat kita lihat penjelasan untuk lebih lanjut, yaitu pada Rockwell. Prinsipnya itu mengukur perbedaan kedalaman penetrasi identor setelah pembebanan awal dan utama. Kelebihannya cepat atau mudah dan hasilnya langsung dapat dibaca pada skala, cocok untuk pengujian massal. Sedangkan kelemahannya itu tidak cocok untuk material yang sangat keras atau sangat lunak. Hasil dipengaruhi oleh beban awal dan utama yang dipilih. Pada Brinell itu prinsipnya mengukur diameter lingkaran identasi yang dihasilkan oleh bola baja yang ditekan ke permukaan material. Kelebihannya memberikan nilai kekerasan rata-rata pada area yang lebih luas, cocok untuk material yang heterogen. Kelemahannya itu tingkat presisi lebih rendah dibandingkan Vickers, tidak cocok untuk material yang sangat tipis. Sedangkan Vickers itu prinsipnya mengukur diagonal hasil identasi yang dihasilkan oleh intan berbentuk piramida. Kelebihannya itu hasil lebih presisi, cocok untuk material keras dan tipis, skala kekerasan luas. Dan kelemahannya itu persiapan sampel lebih rumit, waktu pengujian lebih lama dibandingkan Rockwell. Soal nomor 2. Dalam industri kelapa sawit, komponen mesin seperti shaft, pipa, dan gear sering mengalami tegangan tinggi akibat proses kerja yang terus-menerus. Uji tarik menjadi penting untuk memastikan bahwa material komponen ini memiliki kekuatan yang memadai untuk beroperasi dalam lingkungan yang keras. Jelaskan prinsip pengujian tarik pada material logam, serta penjelasan data yang dihasilkan dari pengujian tarik tersebut. Mari kita jawab. Prinsip pengujian tarik itu adalah salah satu metode pengujian mekanik yang paling umum digunakan untuk menentukan sifat mekanik suatu material. Prinsip kerjanya sederhana, namun sangat informatif. Sebuah sampel material biasanya berbentuk batang atau plat, dijepit pada kedua ujungnya oleh mesin uji universal. Kemudian beban ditarik, diaplikasikan secara bertahap pada sampel hingga sampel tersebut putus. Selama proses pengujian, perubahan dimensi atau perpanjangan dan gaya yang bekerja pada sampel diukur secara terus-menerus. Data yang dihasilkan dari pengujian tarik yaitu seperti batas elastisitas atau elastic limit, mana tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh material dapat mengalami deformasi plastis. Setelah melewati batas elastisitas, material akan mengalami deformasi permanen meskipun beban dihilangkan. Kedua, titik luluh atau yield point, tegangan di mana material mulai mengalami deformasi plastis secara signifikan. Yang ketiga, kekuatan tarik ultimate atau ultimate tensile strength, tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh material sebelum putus. Yang selanjutnya itu pemanjangan atau elongation, pertambahan panjang total sampel saat putus dinyatakan sebagai persentase dari awal panjang awal. Penyusutan luas atau reduction of area,
Penurunan luas penampang sampel pada titik patah dinyatakan sebagai persentase dari luas penampang awal. Interpretasi data pengujian tarik. Yang pertama itu batas elastisitas, menunjukkan kemampuan material untuk kembali ke bentuk semula setelah beban dihilangkan. Material dengan batas elastisitas tinggi lebih kaku. Selanjutnya itu titik luluh, menunjukkan awal terjadinya deformasi plastis. Material mengalami dengan titik luluh lebih tinggi lebih kuat. Selanjutnya itu kekuatan tarik atau ultimate, mana menunjukkan kekuatan maksimum yang dapat ditahan material sebelum putus. Pemanjangan, menunjukkan keuletan material. Material dengan pemanjangan tinggi lebih ulet. Penyusutan luas, menunjukkan kemampuan material untuk mengalami deformasi plastis sebelum putus. Pentingnya pengujian tarik dalam industri kelapa sawit. Dalam industri kelapa sawit, komponen mesin seperti sap, pipa, dan gear sering beroperasi di bawah beban yang sangat tinggi dan kondisi lingkungan yang keras. Pengujian tarik sangat penting untuk memastikan bahwa material yang digunakan memiliki kekuatan yang cukup tinggi, keuletan yang memadai, dan kestabilan dimensi. Selanjutnya itu kita akan bahas soal nomor 3, yaitu komponen dalam mesin industri kelapa sawit seperti pisau penghancur, poros, dan komponen lainnya sering terkena beban kejut akibat berinteraksi dengan material keras selama proses pengolahan. Pengujian impak menjadi penting untuk mengetahui ketahanan material beban kejut ini. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengujian impak serta 3 jenis analisa perpatahan pengujian impak. Apa itu pengujian impak? Pengujian impak adalah suatu metode pengujian mekanik yang digunakan untuk menentukan ketahanan suatu material terhadap beban yang diberikan secara tiba-tiba atau beban kejut. Pada pengujian ini, sebuah sampel material akan dipukul dengan pendulum atau beban tumpul sehingga terjadi patah. Energi yang diserap oleh material selama proses patah ini kemudian diukur. Tujuan pengujian impak itu yang pertama menentukan ketangguhan. Pengujian ini memberikan gambaran tentang ketangguhan material, yaitu kemampuan material untuk menyerap energi sebelum patah. Yang kedua, menganalisis perilaku patahan. Dengan mengamati pola patahan, kita dapat mengetahui mekanisme kegagalan material, apakah bersifat getas atau ulet. Mengetahui pengaruh suhu. Pengujian impak juga dapat dilakukan pada berbagai suhu untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap ketangguhan material. 3 jenis analisis perpatahan hasil pengujian impak. Yang pertama itu analisis visual. Permukaan patahan. Amati permukaan patahan secara visual menggunakan mikroskop atau lensa pembesar. Perhatikan adanya tanda-tanda deformasi plastis, retakan propagasi, dan daerah transisi antara keduanya. Pola kristal. Untuk material kristal, amati pola orientasi butir-butir kristal di sekitar daerah patahan. Pola ini dapat memberikan informasi tentang mekanisme deformasi patahan yang terjadi. 2. Analisis fraktografi. Mikroskop elektron. Menggunakan mikroskop elektron untuk mengamati permukaan patahan dengan resolusi yang lebih tinggi. Analisis fraktografi dapat mengidentifikasi fitur-fitur halus seperti dimple, striasi, dan inklusi yang dapat memberikan informasi tentang mekanisme patah yang lebih detail. Analisis fraktografi, analisis kuantitatif dari fitur-fitur pada permukaan patah seperti ukuran dimple, jarak antara striasi, dan jumlah inklusi. Data ini dapat digunakan untuk mengkorelasikan dengan sifat mekanik material dan kondisi lingkungan. Yang ketiga yaitu analisis metalurgi. Mikroskop optik. Menggunakan mikroskop optik untuk mengamati struktur mikro material di sekitar daerah patah. Analisis ini dapat mengidentifikasi adanya cacat mikro seperti inklusi, pori-pori, dan dislokasi yang dapat menjadi sumber inisiasi retak. Analisis kimia. Melakukan analisis kimia pada daerah patah untuk mengetahui komposisi material dan keberadaan unsur-unsur pengotor yang dapat mempengaruhi ketangguhan. 3 jenis perpatahan hasil pengujian impak. Perpatahan berbeserat atau fibrous fracture. Karakteristiknya itu permukaan patahan yang kasar, menyerap cahaya, dan memiliki penampilan buram. Seringkali terdapat tanda-tanda deformasi plastis sebelum patah, seperti adanya layeran atau necking. Mekanismenya terjadi akibat pergeseran bidang-bidang kristal di dalam material secara bertahap. Material yang mengalami perpatah berserat umumnya bersifat ulet atau daktil
Artinya, material tersebut mampu mengalami deformasi plastis yang signifikan sebelum patah. Contohnya itu baja karbon rendah yang diuji pada suhu kamar. 2. Perpatahan getas atau granular fracture. Karakteristiknya itu permukaan patahan yang halus, mengkilap dan seringkali memiliki pola kristal yang jelas. Tidak terdapat tanda-tanda deformasi plastis yang signifikan sebelum patah. Mekanismenya terjadi akibat pembelahan atau cleavage, butir-butir kristal secara tiba-tiba. Material yang mengalami patah getas umumnya bersifat rapuh atau brittle. Artinya material tersebut sedikit sekali mengalami deformasi plastis sebelum patah. Contohnya, baja karbon tinggi yang diuji pada suhu rendah. 3. Perpatahan campuran atau mixed fracture. Karakteristiknya itu permukaan patahan yang menunjukkan kombinasi dari kedua jenis patahan di atas, yaitu adanya daerah berserat dan getas. Mekanisme itu terjadi karena adanya kombinasi antara mekanisme deformasi plastis dan pembelahan butir kristal. Contohnya itu baja paduan yang mengandung unsur-unsur yang dapat meningkatkan ketangguhan, tetapi masih memiliki kecenderungan untuk mengalami patah getas dalam kondisi tertentu. Soal yang keempat yaitu komponen mesin di industri kelapa sawit seperti tangki, pipa, dan sambungan las seringkali terpapar kondisi kerja yang ekstrim yang dapat menyebabkan retak atau cacat yang tidak terlihat pada permukaan. Pengujian non-destruktif atau NDT merupakan metode dye penetrant test yang sering digunakan untuk mendeteksi cacat permukaan tanpa merusak komponen tersebut. Di sini kita disuruh menjelaskan prinsip dan prosedur pengujian non-destructive test dengan menggunakan dye penetrant test. Pengujian dye penetrant test adalah salah satu metode NDT yang paling umum digunakan untuk mendeteksi cacat permukaan pada berbagai material, termasuk komponen mesin di industri kelapa sawit. Metode ini sangat efektif dalam mendeteksi cacat-cacat halus seperti retakan, pori-pori, dan inklusi yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Prinsip kerjanya itu didasarkan pada prinsip kapilaritas, di mana cairan penetran memiliki kemampuan untuk meresap ke dalam celah-celah kecil atau cacat pada permukaan material. Setelah penetran meresap, kelebihan penetran dibersihkan, kemudian diaplikasikan developer, di mana kegunaan developer ini akan menarik penetran yang terperangkap dalam cacat ke permukaan, sehingga cacat tersebut menjadi terlihat. Prosedur pengujiannya itu yang pertama itu pembersihan, di mana permukaan komponen yang akan diuji harus dibersihkan secara menyeluruh dari kotoran minyak atau zat lain yang dapat menghambat proses penetrasi. Yang kedua, penerapan penetran. Penetran diaplikasikan pada permukaan komponen secara merata. Waktu penetrasi tergantung pada jenis material dan ukuran cacat yang diharapkan. Pengeringan. Setelah waktu penetrasi selesai, kelebihan penetran dibersihkan dari permukaan. Yang keempat itu penerapan developer. Developer diaplikasikan pada permukaan komponen. Developer akan menarik penetran yang terperangkap dalam cacat ke permukaan, membentuk indikasi yang jelas. Yang kelima itu inspeksi. Cacat akan terlihat sebagai garis-garis berwarna atau pola tertentu pada permukaan komponen. Inspeksi dilakukan dengan menggunakan cahaya ultraviolet atau cahaya tampak, tergantung pada jenis penetran yang digunakan. Pencatatan. Hasil inspeksi dicatat dalam laporan, termasuk lokasi, ukuran, dan jenis cacat yang ditemukan. Soal yang terakhir yaitu komponen mesin di industri kelapa sawit seperti pisau penghancur, pipa, dan gear sering mengalami keausan dan perubahan struktur akibat kondisi kerja yang berat. Analisa meteorografi menjadi penting untuk mengevaluasi ketahanan terhadap material terhadap kondisi tersebut. Di sini kita juga disuruh menjelaskan prosedur dan 4 parameter analisa pengamatan struktur mikro pengujian analisa meteorografi. Prosedur pengujian meteorografi yang sesuai dengan standar ASTM seperti ASTM E3 dan ASTM E407. Yang pertama, pengambilan sampel. Potong sampel dari material, uji menggunakan teknik pemotongan yang tidak menimbulkan panas berlebih atau perubahan struktur mikro seperti pemotongan abrasif dingin. Mounting atau pemasangan. Jika diperlukan, pasang sampel dalam resin atau mounting untuk mempermudah penanganan. Gunakan mounting panas atau dingin yang sesuai dengan kebutuhan material. Pengamplasan atau grinding. Lakukan pengamplasan bertahap mulai dari kertas amplas kasar, misalnya grade 240 hingga kertas amplas halus, misalnya grade 1200 untuk lebih tinggi. Pastikan permukaan menjadi rata
dan bebas dari goresan besar. Yang keempat itu polishing atau pemolesan. Polish sampel menggunakan lap polishing dan bahan abrasif seperti alumina atau silika kolodial. Pemolesan bertujuan untuk menghilangkan goresan halus dan menghasilkan permukaan cermin. Yang kelima itu etching atau pelarutan kimia. Etch sampel menggunakan larutan asam atau basa sesuai standar ASTM E407. Larutan etching yang umum digunakan meliputi larutan nital atau asam nitrat dalam alkohol untuk baja. Waktu etching disesuaikan agar struktur mikro terlihat jelas tanpa berlebihan. Yang keenam itu pengamatan mikrostruktur, di mana tempatkan sampel di bawah mikroskop metalografi. Observasi dilakukan pada perbesaran yang sesuai untuk mengamati struktur butir, fasa, dan inklusi. Standar ASTM E112 bisa digunakan untuk pengukuran ukuran butir jika diperlukan. Yang ketujuh, dokumentasi hasil ambil foto struktur mikro untuk dokumentasi dan analisis lebih lanjut. Pastikan semua detail pengamatan dicatat, termasuk perbesaran jenis etchan dan deskripsi struktur mikro yang diamati. Kedelapan, analisis hasil, di mana interpretasikan hasil pengamatan berdasarkan jenis material dan proses yang dialaminya. Contohnya, amati ukiran butir, fasa ferit dan perlit dalam baja, atau presipitasi dalam paduan aluminium. Analisis mikrostruktur. Yang pertama itu mikrostruktur terbentuk dari beberapa butiran yang terpisah oleh batasan butir atau grade boundaries. Mikrostruktur dapat dilihat menggunakan mikroskop dengan pembesaran 100 sampai 500 x. Terdapat 4 parameter yang dapat dilihat. Yang pertama, keberadaan fasa material. A. Ferit memiliki kandungan karbon yang rendah, lebih kecil dari 0,021 weight persen karbon, sehingga sifat mekanikanya rendah. Umumnya digambarkan dengan butiran warna putih. B. Cemented memiliki kandungan karbon tinggi, di mana 6,67 weight persen karbon, dan memiliki sifat mekanik yang besar. Umumnya digambarkan dengan garis putih. Yang C. Perlit terdiri dari fasa, lapisan ferit, dan fase cemented dengan sifat mekanik medium. Kedua, persentase setiap fasa. Yang pertama itu baja hypoeutectoid yang memiliki kandungan karbon lebih kecil dari 0,8% sehingga memiliki fasa ferit dan perlit. Lebih banyak persentase fasa ferit menyatakan baja lebih ringan atau lunak. Yang kedua itu baja eutectoid menyatakan baja dengan kandungan karbon sama dengan 0,8% dan hanya memiliki fasa perlit. Yang ketiga, baja hypereutectoid memiliki kandungan karbon lebih dari 0,8% sampai 2% hingga memiliki fasa perlit dan cemented. Semakin banyak fasa cemented, semakin keras baja tersebut. Yang ketiga itu mengenai analisis ukuran butir. Ukuran butir sangat mempengaruhi sifat mekanik. Material, khususnya baja. Butiran yang halus memiliki sifat yang lebih kuat dibandingkan dengan butiran kuarsa atau kasar. Penentuan ukuran butir dapat dilakukan dengan mengikuti standar ASTM E112 yaitu perbandingan langsung dan metode intercept. Yang keempat, distribusi fasa. Metode point count digunakan untuk menghitung persentase dari fasa tertentu yang tersebar dalam struktur mikro dari satu logam, di mana persen fasa tertentu, jumlah fasa tertentu dibagi dengan jumlah total titik dikali 100. Jumlah kolom yang digunakan adalah 100 dengan jumlah titik 110. Titik yang mengenai tepat pada fasa tertentu dihitung 1, sedangkan yang menempel pada tepi fasa dihitung setengah.